Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini. Amin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita baik. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita semua ada pagi hari ini sampai dengan hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oke? Dan hari ini mari kita sama-sama sepakat yuk. Hari ini kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semua pujian, semua nyanyian kita nyanyikan dari hati kita yang bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Oh haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu baik buat setiap kami. Ini kami ada hari ini sebagai bukti kasih-Mu yang sempurna buat kami. Dan hari ini kami mau nyatakan kesetiaan-Mu dan kebaikan-Mu. Kami mau menyanyikan semua yang terbaik yang kami terima. Karena Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kalau boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan hari ini mari sama-sama kita nyatakan bahwa hati kita bersuka cita. Dan kita menerima Tuhan Yesus kebaikannya. Katakan haleluya. Mari katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo lebih semangat lagi katakan, hati yang gembira adalah apa? Adalah obat yang manjur. Amin. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Percaya bahwa Tuhan senang dengan hati yang gembira? Amin. Musik boleh terus main. Nah, sekarang bukan hanya hati kita yang gembira Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat orang di sekeliling kita, kiri dan kanan kita. Dia juga sumber kebahagiaan kita. Yang tahu katakan yes. Oh haleluya, haleluya. Mari kita katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kanannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba pandang matanya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Boleh lihat sekali lagi wajahnya. Yes. Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekarang bilang ke sebelahnya, hati yang gembira. Ingetin. Adalah obat. Yes, ayo pandang matanya. Di obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekarang ke depan, ke belakang katakan, Ku kasihi kau.
lihat di wajahmu, Hati wajahmu, kemuliaan Raja, ku kasihi kau. dengan kasih Tuhan. Sambil katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Memisahkan kita. Sekarang Bapak Ibu Saudara sendiri yang katakan, kau. Boleh lihat sebelah-sebelahnya. Tiada yang dapat. Yes, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau. Sekarang tunjuk 3 orang, katakan kau. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Sekali lagi, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh lambaikan tangan sama-sama yuk, katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi sebelum duduk, lihat muka temannya sebelahnya, kiri kanannya, katakan gini, senyummu itu memberkati aku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita sama-sama. Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Sampai hari ini kami menikmati kebaikan dan anugerah-Mu. Musim yang kami lalui silih berganti, tapi kami tahu bahwa kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya untuk setiap kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau terus yakinkan diri kami, hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sungguh hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya menolong kami ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin ya Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati kami. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu selalu menolong kami ya Tuhan, dan menjagaku. Terima kasih Tuhan, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kebaikan Tuhan, bersyukur atas setiap pertolongannya dan kasih-Nya yang sempurna. Engkau baik, kami bersyukur buat setiap anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Bukan dengan kuat kami, bukan dengan hebat kami,
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Boleh angkat tangan kita sama-sama dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh. Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dan peliharaku. Dengan keyakinan dan ucapan syukur, mari nyatakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kasih ya Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin. Penolong kami ya Tuhan Yesus. Selalu ada buat setiap kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan setiap kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mendengar apa yang kami ucapkan Tuhan pagi ini. Pengakuan kami bahwa tak pernah Engkau meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Karena jumlah rambut kami yang begitu banyak pun Engkau tahu Tuhan Yesus. Terlebih lagi persoalan kami yang kami anggap begitu besar dan yang memang begitu sulit Tuhan. Pasti Tuhan Yesus Engkau memperhitungkannya. Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar Tuhan pada waktunya. Terima kasih untuk kesempatan bisa datang ke tahta kasih karunia-Mu oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu. Sehingga pada pagi ini kami bisa memperoleh belas kasihan dan mendapatkan Tuhan grace, mendapatkan kasih karunia dan pertolongan untuk kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kebenaran itu dan oleh karena itu sambil kami menunggu waktu-Mu yang sempurna untuk kami, anugerah-Mu untuk kami. Hari ini kami ingin belajar Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus. Sehingga itu menjadi jalan keluar Tuhan. Dan tiba pada waktunya kami akan bersorak-sorai. Kami akan bersuka cita Tuhan. Membawa berkas-berkas Tuhan. Semua yang sudah Engkau kerjakan atas kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus menabur walaupun dengan air mata. Tapi Engkau berjanji kami akan pulang
menuai dengan sukacita dengan membawa berkas-berkasnya. Terima kasih oleh karena itu terus kami mau menabur, kami mau menabur Tuhan. Kami mau dapatkan Tuhan knowledge yang daripadamu yang adalah jalan keluar Tuhan. Karena Kau bilang firman-Mu itu adalah kehidupan dan kesembuhan. Terima kasih untuk kebenaran ini. Bertiuplah Roh Kudus kemana Engkau mau. Bergeraklah kemana Engkau suka. Karena kami ini cuma hamba-hamba-Mu yang hanya mau ikuti apa saja yang menjadi kesukaan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak. Ada Bapak ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini saya minta tolong media yang operate aja karena saya pakai ini saya yang lebih tajam. Saudara, ya kita akan bicara langsung aja. Saya diminta oleh Bu Inge untuk bicara foods that stop cancer cells. Sebenarnya dulu udah sih berapa tahun yang lalu. Tapi hari ini ada banyak sekali pengembangan, ada banyak sekali yang luar biasa dan tentu prakteknya ya. Kita mulai ya. Saudara, banyak sekali sebenarnya, tapi ini yang terpenting, yang teratas yang harus kita sudah lakukan. Enggak asing lagi, dulu kita juga belajar tentang beri-berian ya. Sudah ada yang organiknya di sini, ini kita enggak lazim, blueberry, ini enggak biasa, padahal ini enak banget nih. Saudara ya, asem tinggal dicampurin nanas. Saudara, waktu kita bikin smoothie, itu enak banget ya, nggak usah pakai air, dicemplung aja, ini banyak airnya. Selalu usahakan cari yang frozen. Saudara, selain memang ini seasonal jadi perlu di frozen, tapi di frozen itu membuat dinding ini mudah terbuka sehingga zat-zat yang baik yang berguna untuk kanker dan sebagainya, saudara, antioksidan dan seterusnya nama-nama yang susah kita hafalkan, anthocyanidin, proanthocyanidin, ellagic acid dan sebagainya itu mudah terbuka dan mudah diserap di usus kita. Selain rasanya lebih enak kalau Anda di freezerin. Pak, Bu, gitu ya. Jadi jangan berpikir yang di freezer itu rusak. Tapi seringkali justru di freezer itu menambah tinggi. Kayak seperti jeruk kalau di freezer, saudara vitamin C-nya lebih tinggi loh. Ya, gitu. Jadi saudara memang itu enak sekali. Dan itu bikin awet lama kan. Selain rasa lebih enak. Jadi kalau udah lagi ketemu yang organik, cepet-cepet ambil. Ada kok organik di sini yang bikin strawberry ya. Ambil freezerin, gak usah bingung. Ntar bonyok loh, jangan beli banyak-banyak. Nanti bonyok. Kalau mau bonyok ya masukin ke freezer atau buru-buru ya. Jadi kan lebih enak. Oke, ini macam-macam golongan berries. Ada raspberry yang tadi saya bilang enak. Ada blackberry, ada yang kita kenal biasa strawberry gitu. Nah, saat aktifnya kita nggak usah hafalin karena kita lagi bukan belajar kedokteran. Tetapi kalau saya tampilkan, saudara akan jadi kagum bahwa ternyata makanan ini adalah obat seperti Hippocrates bilang, let your food be your medicine. Biarlah makananmu jadi obatmu. Itu Bapak ilmu kedokteran lo yang ngomong. Ya, oke, berjalan dengan ini nanti Anda akan dibuat kagum. Begitu banyak zat kimia yang baik yang Tuhan sudah sediakan loh dari alam ini. Saudara, untuk jadi obat buat kita, ya. Apalagi itu tertulis di dalam firman Tuhan. Kan Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa ya. Saudara tahu, hendaklah tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohonan yang buah berbiji, tanaman di padang jadi makananmu. Nah, kita mau belajar itu. Saudara ya. Oke, slide berikut. Itu tadi saya bilang bisa tambahin smoothie, jadi kental. Saudara pakai buah yang lain atau Anda pakai yogurt. Tentu yogurtnya usahakan ya. Saudara buat sendiri dan dari susu yang tentu enggak disuntik hormon. Tapi sekarang kan ada yogurt lain, ada coconut yogurt dari coconut gitu ya. Atau saudara tambahin di oat dan sebagainya di ini. Oat kita ya, ini enak sekali atau di salad, saudara bisa juga. Tapi ini adalah buah yang enak sebenarnya. Paling enak sih saya paling suka saya blend ini, manisnya juga nggak gula tuh, manisnya pisang kan ya. Pisang sendiri semakin matang, semakin memang gulanya agak baik, jadi kita nggak perlu gula pasir lagi. Tapi saat anti kankernya makin meningkat. Jadi Anda punya pisang udah mulai bonyok-bonyok, kulitnya udah hitam-hitam, cepat-cepat masukin kulkas.
Nah itu jadi pengganti gula kita. Nanti di ujung ini ada nih, semoga ada. Bikin coklat ya, tambahin dark coklat. Dark coklat sendiri penuh antioksidan kan. Saudara, dark coklat ya. Dengan pisang, saudara mau pakai susunya lebih baik coconut ya, bikin santan. Nama kerennya coconut milk. Kan yang namanya smoothie itu saudara artinya pakai susu. Kita jangan selalu pikir susu sapi, kan ada susu santan. Susu santan coconut milk. Coconut milk tahu dong, santan cuma diperes aja. 1 cup daging kelapa, masukin air kelapanya manis. 2 cup Anda blend, terus peres. Kalau bisa jangan beli di pasar yang udah diparut, kotor. Betul ya, saudara peres sendiri, diparut sendiri gitu ya. Kan ada slicer sekarang 1:2 di blend manis tuh, terus diperes. Nah udah jadi coconut milk. Untuk kita bikin smoothie. Coconut sendiri adalah, nggak usah takut makan coconut. Yang takut kalau makannya di Sumatera Barat. Karena dipanasin ulang, bolak-balik panasin, jadi lemaknya trans, berubah jahat. Tapi kalau kita kan fresh coconut milk gitu. Pakai nanas juga enak loh. Coconut milk itu campurin nanas ya, jangan pakai air lagi Bu. Jadi blend aja dengan santannya gitu. Kadang-kadang mau lebih enak ambil coconut cream. Jadi coconut milknya, santannya nih simpen nih Bu di kulkas. Nanti dia berkepala kan. Nah kepalanya tuh diambil. Jadi cream. Gak usah takut karena itu fresh. Yang sekali lagi yang takut kalau masaknya di presto, disimpan di kulkas, dikeluarin lagi, dipanasin lagi, simpen lagi, panasin lagi, kan di restoran begitu. Nah itu yang jadi jahat. Tapi kalau fresh itu, coconut itu Anda tahu 4 sendok makan coconut cream tadi, jadi yang dikumpulin tadi itu kepalanya 4 sendok makan, itu adalah tinggi sekali lauric acid. Kira-kira 25 gram yang adalah mampu untuk melawan virus HIV. Untuk mengurangi AIDS. Antiviral nih. Waktu kita COVID kemarin pada makan coconut kan? Ingat ya? Nah ayo ibu-ibu, kita diberkati Tuhan tinggal di negara tropis yang banyak kelapa. Gitu, bukan kelapa tetrapek nih ya. Ibu bikin sendiri. Percayalah semua yang dari Tuhan itu pasti untuk kesembuhan kita, amin. Cuman jangan dirusak manusia ya. Nanti jadi tetrapek, dipanasin dan seterusnya gitu. Diawetin. Jadi berlaku ayat yang bilang ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang baik tapi ujungnya menuju maut. Maksudnya baik nih. Supaya awet di tetrapek bertahun-tahun tuh. Padahal kan kelapa ya Bu, 2 hari di kulkas aja udah tengik kita. Tapi kenapa di tetrapek awet? Ya tadi ada manusia. Ada yang tambahin sesuatu jadi awet toh. Ada jalan yang disangka orang baik tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati ya. Nanti penting sekali kita belajar ini. Oke kita lewatkan ini 1, 2. Nah ada lagi. Naik ke yang tadi dulu sebentar. Nah sekali lagi ya, ini sat-satnya gak usah dihafalkan, saya mau ke sini sebentar. Slide berikut, ellagic acid. Anda lihat deh, segini hebatnya. Ini yang kita makan tadi si berry, jadi ellagic acid. Nah, diserap di sini karena dia banyak fiber Pak Bu. Lalu mikrobiom kita nih, gut mikrobiota itu yang berfungsi menyehatkan usus, Anda kenalnya probiotik ya. Nah, saudara tahu kan 70% imun sistem ada di usus. Jadi kita mau cepat sembuh, kita mau survive, ininya dipelihara tuh pabriknya. Supaya dia bisa hasilkan probiotik. 70% imun sistem kita ada di sini. Makanya jangan makan sembarangan, makanlah yang dia suka. Usus ini suka. Yang bisa kasih makan mikrobiota. Probiotik karena makanan dia adalah dia girang. Kalau ketemu serat sayur, buah, serat polong-polongan. Dia girang banget karena itu makanan dia. Kalau dia udah dapat makanan dia hidup, dia fighter.
Makanya kita punya rumus di kedokteran, fiber is fighter. Pelawan. Kita kan misal lagi melawan sel kanker, melawan infeksi, melawan apa aja. Saudara, itu fighter. Di zaman COVID selalu Menkes dulu sebut fiber is fighter. Kita disuruh makan sayur yang banyak. Nah, prosesnya begitu. Di sini dia kasih makan ini, jadi ini kita sehat 70% imun sistem sini. Tapi juga dia ellagic acid zat yang elagitanin yang ada di berry tadi misalnya ya, kita ngomong berry, ini jadi ellagic acid, asam elagat. Dia, ini proses kimia ya. Kenapa saya tampilkan ini supaya saudara kagum dengan hebatnya Tuhan. Tuhan kan bilang, you are fearfully and wonderfully made. Engkau diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Jadi dia tenun tuh. Waktu bikin usus dia tenun, bikin ginjal dia tenun, bikin otak dia tenun. Fearfully, dengan hati-hati banget. And wonderfully. Hebat. Jadi saudara, sama Tuhan kasih makanan-makanan ini, ciptaan dia juga begitu wonderful. Saudara lihat reaksinya menjadi urolitin. Urolitin itu sendiri untuk apa nih? Cell cycle arrest ya. Lalu aromatase inhibition, ini penting untuk cancer. Lalu ini penting untuk cancer, induction of apoptosis. Apoptosis itu adalah kemampuan sel kanker untuk bunuh diri. Jadi kalau ditingkatkan apoptosis artinya sel kanker bilang gue pengen bunuh diri deh, gue pengen mati. Nah, untung kan dia bunuh diri sendiri. Selain ada kemo, itu namanya apoptosis. Wow, luar biasa. Siapa? Dari mana dia ada diinduce oleh dia, oleh berry. Kenapa nggak mau makan? Gitu. Tapi ini berry yang fresh ya. Bukan yang jadi manisan, lain cerita dong. Begitu. Saudara ya yang digodok-godok gitu yang jadi selai. Ya enggak. Selai jam. Enggak dong, yang fresh. Baru jadi urolitin. Jadi pengennya bunuh diri, tumor suppression, menekan tumor. Lalu meningkatkan autofagi. Autofagi bersihin sendiri. Tubuh kita bersihin, auto sendiri, fagi makan. Artinya ya, auto sendiri, fagi makan. Jadi rupanya dia bisa makanin tuh racun-racun toksin. Kan 90% penyakit kita karena toksin. Yang gak bisa dibuang. Nah kalau ada autofagi, wah tubuh makanin sendiri. Sampahnya bersih sendiri. Wah hebat banget. Hebat banget. Kerjaan siapa? Urolitin. Kerjaan dari mana? Urolitin. Dari ellagic acid. Dari mana sumbernya? Berry-berryan tadi. Menarik ya. Lalu apalagi? Nah banyak deh. Mempengaruhi gen, growth factor reseptor. Saudara, growth factor itu fungsinya untuk apa? Untuk repair. Memperbaiki sel otot kita yang rusak. Menarik ya? Ayo Bu, jadi jangan jajan gorengan melulu. Nanti ininya udah kepenuhan, apaan ini berry gak enak ah. Nah, kalau kita kosongin perut, makaninya ini jadi makan ini bisa banyak. Gitu kan lambung kita terbatas. Jadi duluan yang sehat duluan, ntar gorengannya jadi cuman seuil, sedikit. Cuma ilangin kepengen ya. Jangan gorengan ya. Gorengan tuh aduh. Slide berikut. Nah lagi tuh segini banyak tuh. Berry-berryan. Ada flavon. Nih namanya lagi begini banyak. Saya aja gak hafal-hafal yang sekolah kedokteran. Betul? Hebatnya Tuhan loh. Ini ciptaan Tuhan. Tuh namanya banyak. Tuh namanya banyak. Tuh vitaminnya. Ini yang tadi ellagic acid. Kenapa gak mau makan ini? Ya Anda udah duluannya makannya nasi goreng, nasi uduk, itu semua bakmi, yang minyak, ginian mah udah gak dilihat. Kalau saya perut saya kosong, saya samber ini duluan. Gitu, supaya punya space dia. Nanti mie-nya yang gak punya space. Gorengannya udah dipenuhi, ngerti ya? Oke, ini gak usah hafalin, tapi buat saudara kagum aja sama ciptaan Tuhan dan hargailah. Ini obat. Bapak ilmu kedokteran sendiri kok yang bilang, let your food be your medicine. Amin. Ya, slide berikut. Menarik ya.
Nah, yang kedua yang berguna untuk stop cancer cell adalah cruciferous vegetables. Perhatiin ya, ntar biar dapat hadiah nih. Udah dibocorin. Cruciferous vegetables itu sayuran bersilang. Bersilang misalnya brokoli, kembang kol, sawi putih, nyilang-nyilang gitu, Brussels sprout yang bentuknya keriting-keriting gitu. Ngerti ya? Nah ini dia, cruciferous veggies, brokoli, kembang kol, watercress termasuk selada. Nah ini kita jarang tahu, ntar ada resepnya. Tapi ini ampuh sekali untuk cancer cells. Ya, Brussels sprout kayak kubis kecil gitu. Anda bilang makannya gimana? Ya udah saya kasih resepnya. Oke ya, slide berikut ini hafalin. Cruciferous vegetables itu peringkat kedua untuk satu MK7 sel berproliferasi menghambat. Itu sel kanker yang benar-benar bisa bermutasi kemana-mana. Dimatikannya nomor 1 oleh bawang-bawangan, yang kedua oleh dia. Ntar ada grafiknya. Nah ini dia, Anda nggak usah hafalin, kembali ada istilah apoptosis. Dia mengandung bit C, apoptosis. Tadi ya pengennya sel kankernya bunuh diri. Nah, saudara makanin ini. Slide berikut, gimana makannya? Ntar ya, kale ketinggalan. Nah, ini itu ya, ini kol gitu. Kubis gitu. Slide berikut. Nah, cuma saudara mesti ingat, perhatikan ini baik-baik. Saudara nggak bisa golongan sayuran bersilang ini, cruciferous vegetables ini, saudara makan mentah. Kalau yang ini, sebab kalau dia mentah, ada 2 alasan. Yang pertama adalah dia mengandung hormon yang mengganggu tiroid, goitrogen namanya. Di dalam dia mentah ada goitrogen. Baru hilang goitrogen ini kalau saudara perhatikan kata-kata ini. Light steaming, kukus, tapi bukan kekukusan. Tinggal sampai bonyok gitu. Namanya light. Light, kalau light artinya apa? Ringan, bukan terang. Light. Light steaming. Light. Jadi asal aja di suhu pasteurisasi aja, asal kumannya mati. Ini penting buat pasien CA karena terlalu mentah terus nanti infeksi kita. Ya selalu light steaming asal di suhu pasteurisasi itu biasanya 80, 85. Nah dia mati sudah. Tapi hormon zat goitrogennya yang ganggu tiroid ini gone di suhu itu. Jadi banyak orang makan kubis. Mamaku cancer, aku gak mau cancer. Ini genetik, aku makan kubis. Makan kol, makan brokoli. Totonya kiste. Ininya, totonya thyroid problem. Ya karena goitrogennya belum anyut, belum kebuang. Jadi waktu light steaming, lagian juga lebih enak kan kalau di steam, betul ya. Light steaming asalnya jadi masih crunchy, masih hijau, masih manis gitu, masih cantik. Light steamnya gitu, nah kita makan. Termasuk Brussels sprout. Ini nggak biasa ya, tapi saya ajukan yang nggak biasa, yang lain Anda kenal. Kubis kecil tadi yang kecil-kecil gitu kayak kol kecil, ini manis nih. Ini diiris ya. Saudara, lalu dibikinin salad. Ditambahin turnip, ini saya ambil dari Singapura nih, dari satu toko di sana Sprout namanya. Kalau suka ke Singapura, Anda mampir ya ke Sprout Health Food Store. Banyak sekali itu. Nah dia tayangin ini, saya foto. Nah di sini nggak ada turnip, jarang, tapi kita bisa bangkuang. Bangkuang manis kan, enak ya, udah kebayang belum? Bangkuangnya jangan dikukus, tapi si cruciferous si Brussels sproutnya yang kukus. Pakein cranberry, ntar saya ajarin bikin salad dressingnya. Ya ampun enak banget. Tapi kita tahu sel cancer kita lagi dibasmi oleh
siapa tadi namanya yang banyak itu ya? Ada sulforafan dan seterusnya. Bayangkan itu, jadi kita semangat. Oke ya, jadi makan salad nih. Slide berikut. Nah ini dressingnya, Anda nanti foto. Ayo tuh foto. Ini resep. Eh, Iya, nanti ini Anda, ini benar-benar jadi basic. Saya pakai ke spaghetti juga enak, bukan sembarang spaghetti ya. Sekarang ada spaghetti brown rice spaghetti. Brown rice dari beras merah, jadi bukan tepung putih. Enak, cuma dikasih gitu aja enak. Apa campurannya? Ini dressing untuk apa aja dicocol, enak percayalah. Sampai saya ke roti-roti sourdough yang keras saya cocolin ini, enak. Tapi ada yang baik, ini bukan dressing biasa. Ini lihat, 3 tablespoon raw organic flaxseed oil. Kita tahu flaxseed oil itu sangat ampuh untuk breast cancer. Flax, biji rami kalau di Bible. Biji rami ini diambil minyaknya untuk jadi oil, dia kaya omega 3. Kita tahu, ketika tubuh kita penuh dengan omega 3, itu pelawan kanker yang luar biasa. Itu juga menghambat kita untuk gak sudden death, untuk mati karena serangan jantung. Semua tahu deh omega 3, saya gak usah ulang lagi. Nah, itu flax ini nggak bisa dipanasin ya, namanya makanya jadinya dressing, bukan untuk bikin kue, bukan untuk goreng, bukan untuk tumis, karena dia akan rusak. Tambah yang kita udah biasa tahu kan, bikin dressing kita taunya extra virgin olive oil, betul? Nah 2, ini takarannya ya, tambah lemon, tambah Dijon mustard, ini ada di supermarket, ini yang bikin enak. Lalu mustard tahu ya, biji sesawi. Lalu madu hutan, ini yang saya rekomen, nanti contohnya ada di depan untuk kita bikin teriyaki fish. Di depan ntar ada extra food, kita demo teriyaki fish ya. Saudara, lalu cuma 1 sendok teh aja, lalu sea salt, lalu black pepper, lalu oregano, ini herb. Herb itu lebih tinggi kualitasnya daripada sayur. Oregano itu tinggi sekali untuk cancer cells, melawan cancer cells. Basil ya, rasanya seperti kemangi. Lalu garlic apalagi luar biasa. Nanti kita lihat grafiknya. Lalu mau tambahin lebih kental pakai chia seed. Semua tahu, tapi sedia di kulkas, ini awet kok. Nanti anytime ibu lagi beli Brussels sprout cocol aja. Lagi beli brokoli cocol aja. Lagi beli ya kale, cocol aja. Makanin ini selalu ada, jadi kita tapi lagi makan anti cancer. Ini ya ingredients, oke? Lewatkan ini nanti Anda bisa nyontek lagi. Slide berikut. Ya itu cuma diaduk aja. Ya, tapi 5 sampai 10 menit diemin supaya nyerap semua dan jadi kental, enak banget. Enak banget deh. Tapi Anda lagi makan flax oil, lagi makan olive oil. Enggak nyari oil dari gorengan. Kan semua bilang enggak pakai oil enggak enak. Emang iya oil itu bikin enak. Tapi carilah fats that heal, not fats that kill. Gorengan tuh killer itu pasti. Fats that heal, ini healer. Ya dari ciptaan Tuhan. Oke slide berikut. Jadi ya enggak bingung ya ntar makan sayurannya dengan ini. Sekali lagi ini isinya isothiocyanat, sulforafan, indol 3 karbinol. Nama-nama yang sulit Anda hafalkan pasti. Tapi saya tayangkan supaya saudara tahu ini anugerah daripada Tuhan. Ini adalah obat. Ya, slide berikut. Nah perhatikan baik-baik ya. Tadi saya bilang ada 2 alasan. Kenapa itu tadi mesti light steam. Pertama supaya goitrogennya gone, hilang. Supaya kita nggak thyroid problem. Tapi yang kedua adalah juga light steaming itu membuat ketersediaan hayati atau bioavailability atau penyerapannya di usus lalu diikat oleh protein untuk sampai ke target organ. Mana yang cancer? Apakah breast, apakah usus, apakah otak? Itu menjadi available. Available apa? Tersedia. Kepake. Terpakai. Ngerti ya? Ketersediaan hayati. Berapa persen? 300%. Banyak loh. Jadi ibu-ibu jangan males masak. Banyak ibu-ibu males. Udah
mendingan mentah tuh. Kan dokter bilang makan sayur bagus. Ayo, suaminya nggak mau dimasakin, nggak mau dimasakin, makan aja mentah. Dia mau bebas masak. Saudara, masak itu penting. Tadi saya bilang, ini salah satu tanda. Tapi yang bagaimana? Yang light. Light, asal. Nanti kita masak ikan di belakang juga asal. Loh, ikan banyak omega 3. Saudara, kalau saudara masaknya, apalagi digoreng, ikan goreng. Dipanggang, udah digoreng, dipanggang. Habis digoreng dikasih margarin, terus dipanggang. Jangan bilang Anda lagi makan omega 3. Itu mah lagi makan karsinogen justru. Ya, apa-apa yang digoreng open flames itu ada namanya PAH, susah-susah, polyaromatic hidrokarbon. Orang awam ngomongnya karbon aja. Kan gosong kan? Emang itu yang bikin enak, nggak bisa disangkal. Tapi langsung sel kanker itu kan zrut. Saya bilang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kepengen juga nih, aduh pengen ya makan sate, aduh wanginya. Nah, ibu-ibu tambahin sayur yang banyak, tambahin lemon, tambahin cuka apel. Nah, itu menetralkan karbon. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi ingat kalau lagi kepingin makan panggangan, gorengan, jangan lupa veggiesnya, jangan lupa lemonnya, jangan lupa cuka apel atau tadi tuh di dressing. Itu akan netralkan si itu ya, si gorengan, siapa tadi, si panggangan, barbecue. Slide berikut. Nah, green tea sekarang. Ngebut ya, green tea udah terkenal. Yang anti kanker adalah EGCG, menghambat pertumbuhan beberapa jenis kanker. Nah, ini banyak ya. Harus makan green tea sehari 3 cangkir. Kalau Anda breast cancer, makanlah ini. Yang daun lebih bagus, cari yang daun. Sebisa mungkin organik. Terus diapain kalau daun? Diseduh kan, dimasak. Salah. Slide berikut. Slide berikut, salah Bu, bukan digodok dengan ini banyak. Ya, jadi daripada kopi ganti ini cari yang daun, 3 cup sehari. Slide berikut. Slide berikut. Nah, ini fungsinya banyak sekali. Anda lihat dari sampai ke jantung, kardiovaskuler dan sebagainya. Terus slide berikut. Nah, ini fungsinya lagi menghambat radikal bebas, ada polifenol, antioksidan, betul ya, untuk menghambat kanker, diabetes, atau penyumbatan pembuluh darah koroner dan seterusnya. Slide nih. Nah, perhatikan nih baik-baik. Tapi ada tapinya ya, pelajari ini dulu. Nah, lihat ya, ini yang menarik nih. Yang dibunder-bunderin yang ampuh sekali untuk jenis kanker. Kan kanker banyak. Perhatikan saudara yang mengandung punya breast cancer, green tea di sini nih. Ini kontrol. Maksudnya bandingkan dengan ini. Ini nggak ada gunanya nih kalau di garis ini. Nah, kalau dia breast cancer segini nih kemampuan green tea. Tapi kalau Anda misalnya kanker kerongkongan, kerjanya lebih dahsyat dia. Yang hijau lebih dahsyat lagi. Betul, ngerti ya sampai di sini ya. Kalau gastrik, kanker lambung nggak guna dia kelihatannya. Nggak terlalu ada fungsi karena di garis ini. Ngerti ya? Dicatat ini kalau punya teman, punya saudara yang itu, coba masuk nggak nih green tea. Kalau misalnya kanker apa nih? Prostat di sini. Ini ya, saudara ikutin ya. Ovarium, saudara di sini. Yang hijau lebih sedikit tapi lebih banyak. Kalau yang merah-merah ini, yang merah lebih sedikit, yang hijau lebih ampuh maksudnya. Yang hijau itu lebih hebat kerjanya. Ya, lung cancer. Tuh. Hebat dia. Liver cancer, tuh hebat dia. Yang lambung nggak terlalu berfungsi. Ngerti ya? Jadi Anda lihat ini, coba teman-teman ikutin aja grafiknya. Betul? Ovarium cancer, sini nih, sini. Ya, sampai ke CVD, kardiovaskuler, sampai ke stroke.
Green tea sangat bekerja. Oke, sampai gini makanlah green tea. Nah, slide berikut. Nah, lihat ini. Dari satu penelitian 57% menurunkan 57% kejadian di stage 1. Stage 2 31%. Saudara, 3 cups. Lumayan besar ini. And breast cancer. Ya, jadi makanlah ini. Penurunannya seperti ini. Slide berikut. Nah, ada yang lebih baik lagi. Saudara, kalau mau makan green tea, pertama, Anda kembali tidak boleh air mendidih. Waktu airnya mendidih golak-golak, sos tuang ke green tea, 80-an% EGCG anti kankernya destroy, binasa. Jadi harusnya berapa suhunya? Kembali suhu pasteurisasi, 70-80. Gimana dong 80? Anda bisa pakai alat, di set, di belakang ada alat set 80. Atau Anda masukin dulu sedikit air adem, baru tuang air panasnya Bu. Ngerti ya? Kasih dulu gitu supaya suhunya nggak sampai boil point. 100 derajat, rusak semua. Ngomel lagi, katanya makanan nolongin aku untuk cancer. Buktinya, aku udah beli berkilo-kilo. Nah, masaknya yang salah. Yang kedua, mau supaya dia lebih hebat, ternyata peresin lemon Bu. Jadi udah adem nih ya Bu, green tea-nya udah mau dihirup, udah bisa nih, udah nggak melepuh. Squeeze lemon, membuat 5 kali penyerapan antioksidannya lebih banyak. Ya, jadi enak gak kira-kira makan green tea lemon seger lah ya. Menarik ya, hebatnya ciptaan Tuhan ya. Slide berikut. Ini ada green tea yang, jadi saya google deh. Soalnya saya kaget, saya nyari green tea mana sih yang bagus ya. Saudara kalau patokan cari suplemen, cari produk, ada ini USDA Organic Approval. Tapi yang paling penting adalah ini EU, Eropa. Eropa jauh lebih ketat. Saya ada di Eropa, ya ampun, ketat banget. Saudara, jadi dapatlah logonya ini. Daun hijau titik hijau gini ya. Makanya saya fotoin EU. Hebat nih, Indonesia dapat nih produk Indonesia loh. Anda beli di supermarket yang ini ya. Atau Anda kemarin saya lihat logo ada di ini nih. Ada di online shop. Ya, Anda pakai green tea ini kalau belum nemu yang daun organik ya. Sekali lagi ini 2 pertanda. Kalau cari vitamin, cari suplemen, cari itu ya. Oke, slide berikut. Nah, ini ya. Mengurangi breast cancer death, breast cancer recurrence, kekambuhan dan seterusnya. Slide berikut yang daun. Dan juga ini dia tadi ya, kira-kira 25% menurunkan itu ya. Slide berikut. Nah, yang keempat, daun-daun hijau lain, kalau tadi kan cruciferous daunnya. Sekarang adalah yang namanya parsley, ini lebih ke arah herb namanya, bukan sayuran, bukan veggies. Tapi herb ngomongnya, tapi tulisnya HERB. Herbal, kan suka ngomong gitu ya. Ini herb. Seleri, parsley, artichok, itu semua adalah mengandung epigenin. Slide berikut, itu herb ya, lebih tinggi lagi nih ininya. Dia membantu menyempurnakan proses di gennya kita. Jadi dinormalkan. Ya, slide berikut. Ya, nih genetik. Hebat ya. Cuma daun hijau itu kerjanya di tingkat gen. Menarik sekali, susah tuh belajar gen. Slide berikut. Nah, ini banyak banget. Ya, banyak sekali. Makannya ganti-ganti, ya. Gitu. Tuh, segini banyaknya. Dan dia mengandung asam folat yang tinggi sekali untuk kita kalau lemes pasca kemo atau karena selnya lemes, coba makan ini, langsung kita revive. Karena asam folat itu berkepentingan membentuk sel darah merah supaya kita nggak anemia. Makin hijau, makin bagus. Carilah yang paling hijau. Kale, spinach, itu hijau banget.
Ya, makin hijau makin bagus. Artinya klorofilnya makin tinggi. Ya, slide berikut. Menurunkan sebanyak 25% recurrence dari breast cancer. Ya, slide berikut. Nah, yang berikut yang tadi saya udah sebut-sebut, ini nomor 1 malah. Garlic and onions. Ini benar-benar menghambat proliferasi sel. Ini berduaan duo ya. Jadi saudara bisa dalam bentuk makanan, salad. Salad tadi dressingnya pakai garlic. Saladnya kasihin irisan onion. Gitu. Lagi makan sate ingat onion. Dia akan hambat karbonnya. Bawang bombay, orang Indonesia nggak biasa makan bawang bombay. Tapi sebenarnya ini bagus sekali ya. Garlic and onion. Ditambah selain dia menghambat proliferasi sel-sel kanker, perbanyakan sel kanker. Tapi garlic and onion menetralkan nih slide yang tadi saya sebut. Slide berikut. Slide. Nah ini jenis ini sih banyak ya. Ada onion ungu, apa aja deh. Tapi ini lebih mahal, tapi lebih manis. Gitu ya. Lebih enak. Biasakan makan ini, biasakan. Slide berikut. Nah gimana masak? Nah sebentar ini dulu. Nah kita kan suka makan ini nih. Anak-anak kita jangan ya. Masalahnya ini ada nitrit. Coba deh baca. Beli sosis di supermarket ada nitrat, ada nitrit. Nitrit itu yang bikin awet dagingnya. Gitu, bisa bertahun-tahun. Tapi dia bersama dengan asam amino protein makanan kita jadi nitrosamin. Dianya nggak bikin kanker. Enggak. Tapi setelah bergabung dengan protein di makanan kita, nah jadi nitrosamin dia yang potensial karsinogenik. Jadi hati-hati dengan pengawet-pengawet ini yang bikin sosisnya warnanya merah. Jadi banyak sekali insiden kanker dari pemakan sosis. Nah bagaimana menetralkan dia kalau kepingin lagi nih. Aduh, saya pernah diundang Ibu Betty Handoyo waktu di Singapura waktu itu. Di satu restoran, saudara yang terkenal sosisnya. Jadi dia undang wanita untuk kasih makan sosis. Terus saudara dia nggak tahu kalau ini bisa jadi gini. Ya, tapi udah dibayar ya, pengen juga cobain ya. Nah misalnya mau cobain, saudara lihat ini. Tambahin tadi si onion, pakai salad ya. Jadi slide berikut. Slide. Oh ntar si Pak Menkes mau ngomong nih tentang, ya udah ngomong dulu deh media, cuman 30 detik. Pusing aja nih, mana perut lapar, makanan belum datang, pesen ojol juga lama banget. Cari makanan sendiri aja deh. Nah ada apa ya? Hah, ada sosis, enaknya aku suka nih. Pak Menkes bentar, jangan. Ini daging-daging seperti ini termasuk ultra processed food. Saya pikir daging sosis sapi ini aman dan sehat. Nah itu dia Pak, emang kelihatannya seperti daging, padahal mungkin daging aslinya kurang dari 40%. Sisanya tambahan, ada tepungnya, ada perasa, pewarna, pengawet gitu. Dan itu nggak sehat sama sekali, apalagi kalau dimakannya jangka panjang. Masuk ke kategori karsinogenik. Karsinogenik itu apa sih? Hal-hal yang membuat sel normal berubah jadi sel kanker gitu. Bahaya dong. Pencetusnya. Padahal enak dok, saya waktu dulu udah sering makan kayak begini. Iya, jadi opsi yang lebih bijaksana kalau Bapak memang lapar, bukan ini, tapi diganti dengan real food. Nah, dimasak langsung. Aman, Dagingnya kenyang dan bernutrisi. Anak-anak yang sedia, kalau nggak makan sosis diganti ikan, kan ini lebih sehat. Apa dokter Gia? Yeah. Sosisnya ganti ikan. Ya, nah udah jelas ya sosis, jadi jangan ya. Itu tadi lagi viral ini. Nah slide berikut, tapi kepingin juga tadi saya bilang, aduh kepingin juga atau ibu-ibu punya raw penyayang udah ada di kulkas sayang. Nah kalau kepingin juga vitamin C, terutama menghambat perubahan nitrit jadi nitrosamin. Vitamin C bukan makan vitamin C, tapi di jeruk, di macam-macam makanan kita mengandung vitamin C ya, sayuran juga vitamin C. Jadi kalau mau kepengen makan itu terpaksa ya tambahkan dengan sayuran, dengan buah yang baik, termasuk onion. Bawang bombay termasuk garlic, ceritanya dressing lah. Tapi ceritanya makan pakai salad lah. Ya jangan sosis enak-enak aja gitu anak-anak kita ya. Slide sampai sini ngerti ya, hebatnya sayuran menghambat karsinogen. Ya ini dia, ini saatnya yang terbaik alisin. Ini yang kerja jadi anti kanker
sebenarnya alisin. Dianya aja nggak punya alisin, nggak punya anti kanker. Namanya alium masih. Setelah slide berikut. Setelah kita chop 5-10 menit kira-kira ibu sambil berdoa lah ya. Berbahasa roh boleh tapi jangan muncrat ke sini. Saudara bikin ini tambah powerful nih. Ternyata setelah 5-10 menit dia baru keluar anti kansernya. Slide berikut dicop. Nah, sebab yang utuhnya aja cuma alin dan alinase. Nggak ada alisin. Jadi ibu mesti rajin, makanya Amsal 31 bilang wanita terhormat bangun when it is still dark. Ngapain? Provides ketawa, yang nggak tukang masak ketawa. Bangun waktu masih hari gelap menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Jadi bangunnya gelapan jadi kita bisa chop untuk bikinin obat seisi rumah kita. Alin dan alinase keluar bereaksi, dia baru bergabung setelah dicop. 5 menit sampai 10 menit, slide berikut. Nah, baru jadi ini. Jadi sekarang salah ya yang suka telan bulet-bulet. Atau dikunyah di sini cepet-cepet telan supaya nggak bau mulutnya, nggak bisa. Mesti 5 sampai 10 menit kira-kira. Cop gitu. Menarik ya? Baru keluar anti kansernya. Kalau Anda males, saya masukin blender satu-satu. Plung satu, dia muter. Plung satu cup kira-kira jatuhnya bisa deh 5 menit. Atau saya tambahin jahe. Kan lagi rame tuh garlic, ginger, minuman. Enak banget itu. Saudara pakai ACV, pakai lemon. Tapi yang kerja dia saya masukin plung. Jadi di blendernya gak usah pakai air, gak apa-apa dia iris. Kira-kira 5 menit, 1 cup dapat saya irisan ini. Kalau ibu-ibu gak mau tangannya bau. Gitu bisa pakai mesin tapi satu-satu. Ya kalau semua juga nggak bisa blender kan nggak bisa, food processor yang bisa. Ya tapi lebih baik blender supaya bisa satu-satu. Slide berikut. Nah perhatikan ini ilmiah. Anda lihat ini dia. Ini yang terutama berperan untuk sel kanker nih. Proliferasi perbanyakan MCF7 cell proliferation. Saudara lihat. Makin tinggi, makin berproliferasi, breast untuk payudara nih. Anda lihat yang gak membuat dia proliferasi atau membiak, membanyakkan diri siapa? Nomor 1, garlic dan onion. Jadi seringin makan ini. Tuh lihat tuh gak ada. Kalau ini mulai ada, kale aja segini aja menghambatnya. Tapi ini menghambat benar-benar 100%. Tidak ada, maksudnya tidak ada perbanyakan sel kanker, beranak enggak. Kalau banyak makan garlic onion. Yang kedua siapa? Tadi silang, sayuran bersilang. Kembang kol, kale, kol, lalu Brussels sprout, lalu brokoli. Lihat ya, ini rata toh. Artinya enggak ada perbanyakan. Makin ke sini segini, ini kontrolnya. Gitu ya, nanti pelajari ini. Oke, saya nggak mau berapa sini, nanti di rumah renungkan ini, nggak ngerti nanti tanya saya. Yang penting ini dulu. Jadi kita tahu sekarang, bagi Anda yang sekarang lagi intensif melawan sel kanker, jangan pernah lupakan garlic, onion, sayuran bersilang tadi. Cara masaknya tadi. Hanya kalau bawang putih terbalik, kena panas, kalau ibu ongseng buat nasi Hainam, nah hilang semua alisinnya. Alisinnya hilang. Terpaksa makan mentah atau ya so-so lah. Tadi suhu pasteurisasi aja. Light steam. Itu cuman sedikit hilangnya. Tapi kalau ibu goreng, kebiasaan kita makan coy pan. Digoreng gitu, itu pakai gitu. Bilang udah makan bawang putih, itu mah makan kerupuk. Gitu ya, kerupuk bawang putih. Slide berikut, ngerti ya sampai di sini? Ntar ada lagi, sedikit aja. Oke, yang berikut hampir selesai kita. Adalah tentu tadi saya udah bilang pada minum omega karena takut makan ikan banyak logam berat, gue mau beli kapsulnya aja untuk nambah, oke aja.
Ya, memang kapsul ini bagus, tapi ada tapi. Nah, omega 3 juga mendorong apoptosis, kepengen sel kanker pengennya bunuh diri kalau ketemu omega 3. Tapi slide berikut menarik sekali. Nah, what kind of supplement? Tapi kan begitu banyak suplemen omega sampai puyeng. Carilah yang ada tulisan third party tested. Ini kurang jelas ya. Di sini ada tulisan third party tested. Third party itu 3, party kayak pesta gitu. Ini adalah satu lembaga yang memeriksakan ini yang gak bisa disogok. Jelek dia bilang jelek, bagus dia bilang bagus. Saudara, yang ada ini memilih apapun ada third party tested itu aman. Nanti lihat di sebelah, saya bawa coconut oil yang third party tested. Contoh logonya ya kalau mau lihat. Gitu. Ini Nordic nih. Nordic tahu? Nordic omega 3 itu dapat. Memang mahal sih. Periksa ke sini mahal, enggak semua farmasi mau karena mahal. Tapi kalau berarti perusahaan itu mau, dia serius. Dia mau kualitasnya bagus ya. Nordic tahu ya? NORDIC itu dapat. Oke, slide berikut. Selain tadi USDA organic, EU, apalagi ada third party. Aman ya. Oke, sekarang nih tadi belakang kita masak ini ya. Jangan pulang. Saudara lihat masaknya. Saya ajarin apa maksudnya light cooking. Jadi ini bumbunya saya campurin jahe, bawang putih, wijen, air lemon, kasih honey, bukan kecap manis ya. Jangan terlalu kecap manis terus, gulanya tinggi. Ya mending madu dong, ada vitamin mineralnya untuk kalau mau manis ya. Lalu liquid aminos. Ini kecap asin yang terkenal sekali, yang udah terbukti bagus ya. Atau kalau terlalu asin, coconut aminos bisa. Slide berikut, ini dicampur bumbunya, lalu cincang halus dan seterusnya. Saudara diaduk, kalau saya tambahin wijen bijinya, saya grind sama coconut oil supaya nambah fiber. Nanti kita akan cerita siapa fiber. Fiber itu membantu ini 70% imun sistem kita ada di sini. Jadi lebih kental. Ntar lihat di sebelah masaknya ya. Oke, slide berikut. Nah, gampang itu cuman di suhu segitu lalu kasih bumbunya. Ibu punya stok aja. Jadi anytime bisa ya. Bisa makan dengan sayur-sayur tentunya. Tadi cruciferous vegetable utamakan selain garlic ya. Brokoli dan seterusnya. Slide berikut. Nah, yang berikut tentu lebih tinggi lagi adalah sprout. Brokoli bagus, tapi ternyata yang sprout kecambah ada di supermarket. Itu ternyata jauh lebih tinggi sulforafan anti kansernya. Ya, jadi ini padahal cuma 3 sampai 5 kali, 5 hari berkecambah umurnya, lalu 20 sampai 50 kali lebih banyak kemoprotektif dibandingkan sayurnya. Ya, ini knowledge buat ibu cari kalau lagi ada di supermarket ambil untuk salad. Karena dia lebih tinggi lagi. Sprout namanya, kecambah. Ya, atau Anda beli bijinya, nanam di rumah. Nanam aja. Ya, slide berikut. Nah, ini teman-teman sprout. Ada alfalfa, kalau hotel yang terkemuka biasanya sediain ini. Kayak rumput, kalau kita nggak suka ya, padahal dia tinggi sekali anti kansernya. Ya, untuk payudara, prostat dan seterusnya. Ada wheat dari gandum, ada dari clover, macam-macam dibikin kecambah Bu. Namanya sprout. Lebih tinggi lagi sekali lagi semua anti kansernya. Slide berikut. Nah, ini brokoli sprout sekali lagi. Slide berikut. Nah, yang berikut. Kita hampir 2 poin lagi kita selesai. Saudara, turmeric. Ini sih nggak asing memang, nggak asing. Tapi saudara seringkali kita nggak tahu bagaimana makannya dan ada isu, ada pendapat nggak bisa lo makan kunyit pasien kanker bersama tamoxifen. Sebenarnya 1 sendok teh aja nggak apa-apa. Yang salah kalau udah tahu kunyit bagus apa bagus, ibu-ibu nih atau kita semua suka banyak makannya sampai sekental-kentalnya. Jangan dibarengin bareng, tapi kalau 1 sendok teh tidak apa-apa. Tetap harus makan ini karena di anti-inflamasinya kuat sekali. Kuat, ini anugerah Tuhan. Bekerja enggak langsung membunuh sel kanker, tapi dia membuat tubuh mampu melawan, bukan dianya yang langsung. Slide berikut, gimana jadi bikinnya?
Perhatikan baik-baik. Makan kunyit yang masih segar jauh lebih baik daripada yang bubuk. Karena waktu jadi bubuk, pemrosesan itu banyak menghilangkan zat aktif yang baik pada kunyit. Selalu begitu memang ya, makanya ibu nanam aja di rumah. Nanam kan gampang itu. Daunnya kita bisa pakai. Udah tenang kan, kalau kita yang nanam kita nggak siram air comberan, nggak siram air pestisida, fertilizer, pupuk dan sebagainya kan. Nanam lalu ambil, lalu ini seduh, diseduh, namanya seduh lagi ya. Suhu jangan sampai terlalu boil point juga. Jangan sampai 100, saudara, sedikit aja, 80. Atau nggak mau dalam bentuk minuman, bentuk kari. Siapa bilang kari jahat? Kalau bikin sendiri emang kenapa? Kan kunyit, jahe, bumbu dapur, pakai santan yang tadi bikin sendiri kan, Bu. Pakai coconut cream, jadi kita makan enak. Mau ikan, mau ayam, tentu yang organik yang nggak disuntik hormon. Tuh, kita bisa makan enak. Kebetulan kunyit itu sendiri baru diserap tubuh lebih banyak 2000%. 2000%. Kalau ketemu merica, ketemu black pepper. Di mana kunyit ketemu black pepper adalah di masakan. Ngerti ya, black pepper ya, bukan kunyit putih. Itu 2000%. Menarik sekali. Kita bisa makan enak ya, pasien kanker, jadi juga keluarga yang mengurus pasien jangan terlalu gitu juga. Hati mereka dibuat senang lah ya, supaya imun sistem, kan saya lihat ya, saya cerita kali, di depan saya suami istri, jadi ditendangin terus sama istrinya, makan, disuruh makan almond mentah, semua kacang-kacang mentah, dulu saya aja lihatnya. Padahal emang nggak mesti yang itu, yang sprouted lebih bagus yang crispy ya, dimasak 70 kacangnya. Bukannya mentah begitu, kembung juga dia. Terus kan dia nggak bisa kembung, dia kemo kan, radiasi. Mandek makannya. Makan, kamu kanker kan? Aduh, hati saya sambil ngomong sambil sedih banget. Jadi Anda yang merawat jangan begitu ya. Kasihan. Mereka juga butuh support dari kita, makanya masakin. Bikin mereka happy. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita yang memberi pun kita diberkati kan, memberi itu menerima. Makanya saya terbeban ngajarin masak adalah supaya pasien kanker bisa makan enak, tetap sama. Gitu, ada extra effort, ada perlu knowledge makanya ya. Tapi nggak ada yang mustahil. Banyak yang sembuh kok. Banyak, asal ada perlu kegigihan kita. Kan Tuhan pasti memberkati ya. Slide berikutnya, jadi bisa makan nih, nanti bikin kari. Nah, ya, yang kerja adalah sekali lagi kurkumin bercampur dengan piperin. Piperin itu yang ada di black pepper, lada hitam. Cari yang organik tadi tuh, yang merek tadi tuh, ada lada hitamnya. Ya, saudara. Nah, slide berikut. Saya pernah tayangin ini dulu di sini, saya ingat. Nah, dia harus bergabung tadi dengan black pepper. Dengan cayenne pepper untuk gelontor lemak untuk pasien jantung. Tapi kalau black pepper untuk naikin namanya bioavailability. Ketersediaan hayati kunyit jadi 20.000%. Naik ketika ketemu 4 ini. Ada kelapa, jadi bisa bikin bandrek nih. Ini bentuknya minuman, kalau tadi makanan kari ya. Ini bentuknya minuman. Jadi seduh dia dengan ini, dengan jahe. Setelah udah adem, seduh nih 3, 1, 2, 3, diseduh. Tadi ya, udah nginfuse, baru tambahin lemon. Tambahin madu sedikit atau tambahin kelapa potongan. Jadi bandrek kan? Enak gak? Enak banget, apalagi ini musim panas. Nanti Anda kulkasin aja, ulang ya. Ini diseduh, cari yang digerus sendiri, lebih baik ya Bu. Gerus sendiri, jangan lupa dianya supaya dia terserap lebih banyak oleh usus. Sedikit aja, ini jangan 1 sendok, ini cuma 1 cubit. Gitu. Nah, udah dia adem, baru tambahin lemon, jangan panas-panas tambahin lemon, lemonnya hilang vitamin C-nya dong. Udah kita rasa udah bisa mau minum anget, baru tambahin lemon. Kalau mau dingin di musim panas panjang bakalan taruh di kulkas. Kasih madu sedikit aja. Kalau saya sih nggak pakai madu lah. Minum aja, yang penting jadi obat. Kalau mau juga ya sudah, bukan gula pasir ya. Slide berikut, ini namanya kita intensify itu. Ini dia resepnya.
1 tablespoon ini kalau powder. Tapi kalau akar ini 3. Ini 3. Kalau bubuk 1 sendok makan. Lalu tambahin ini dengan tadi ya 1 cubit. Lalu seduh tambahin 10 sendok makan lemon. Ini baru enak. Baru saudara bisa tambahin honey. Ya, kalau yang kencing manis bisa stevia. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jelas? Slide berikut. Ini ada resepnya di itu ya. Di belakang saya bawa USB 5 jam. Itu semuanya isinya resep. Nah, jadilah ini minuman saya sendiri nih. Ini saya bikin nih, bukan ngambil. Saudara, habis gitu saya foto belakangnya talenan. Saudara, enak banget. Terus kasih kayu manis, lebih enak lagi. Kayak sedotan gitu, jadi aroma-aroma. Tapi kita lagi makan obat nih. Lagi bikin sel kanker bunuh diri nih. Penelitiannya banyak sekali. Bahwa kunyit menghambat sel kanker ya. Slide berikut. Slide. Oke, ini bisa dibikin smoothie. Dari cairan tadi, minuman tadi, saudara masukin ke smoothie. Tambahin berry tadi. Betul. Tambahin pisang, tambahin daun-daun hijau. Betul ya, kale gitu misalnya, betul? Kan jadi smoothie, jadi namanya pineapple berry. Tambahin nanas, kita pernah tuh dulu saya ingat online. Ya, nanti lihat resepnya sekali lagi ini di belakang ya. Tapi kira-kira jadi waktu bikin smoothie nggak pakai air, selain air kelapa pakai air kunyit tadi Bu. Air kunyit, masukin buahnya, berinya semua, jadinya dapat semua. Jadi anti kankernya ya. Ini enak nih, pineapple berry. Gitu. Ijo-ijonya jadi nggak rasa. Selalu saya bilang kan, bitter taste ketemuin sour taste to give the good taste. Sayuran pahit kan, bitter. Langu, pahit. Ya iya, jangan dijejelin Bu, Pak, kasihan itu pasien. Nah, ingat aja rumusnya, bitter taste ketemuin sour. Sour ada lemon kan? Nanas ada sour-sournya, kiwi ada sour-sournya, betul? Masukin. Manisnya pakai buah yang manis, either pisang atau mangga dan seterusnya. Ngerti ya? Udah jadi smoothie, udah aman. Asal udah ketemu lemon, nanas, itu smoothie kita enak. Bitter taste, tambahin sour taste to give the good taste. Ya, mari kita semangat ya untuk kita bisa sembuh akhirnya. Slide berikut. Kunyit termasuk spice, rempah-rempah. Jadi let's add spice to your life. Ini ada satu judul saya di YouTube ada. Cari ini saya bicara khusus spice semua, kayu manis dan seterusnya. Tambahkanlah setiap kali rempah-rempah dalam hidup kita karena ini yang menghidupkan kita. Slide berikut. Jadi let's add spice to your life, tambahin rempah, kita negara rempah. Taking a moment to spice up your life may make your meal even healthier. Cuma ambil sebentar aja tambahin, Ibu jangan lupa tambahin kayu manis, tambahin kunyit, tambahin bawang tadi, tambahin gitu kan banyak tuh rempah. And cancer protection starts with your spice rack. Sesederhana itu. Proteksi mencegah kita dari kanker itu ada di rak bumbu rempah ibu-ibu. Ngerti ya? Di rak bumbu. Jangan jajan mulu Bu. Itu di rumah ada. Nah itu tambah-tambahin. Kayu manis kah dan seterusnya. Sampai sini ngerti ya? Jadi mulai sekarang beli rak bumbu ya. Nah, buat masakan dan buat minuman. Ya, cancer protection starts with your spice rack. Menarik sekali. Slide berikut. Nah, ini jarang, tapi ini mantap banget. Mantap banget. Udah kulitnya tebel, kita nggak takut dia semprot pestisida juga nggak nyampe ke dalam. Betul? Ada caranya motong, lihat aja YouTube, sekarang gampang. Gimana motong delima, tapi ada supermarket juga yang udah sediain. Jadi ibu nggak muncrat ke sini misalnya gitu, tapi dia hebat banget. Elagitanin, ini hampir sama kayak berry, lebih kuat dari berry. Gimana caranya? Ambil aja, ini nggak usah pakai air dulu. Jadi concentrate. Satu ini kira-kira dapat 1/4 sampai setengah cup. 125 cc. Minum gitu aja.
Diambil kan bijinya, masukin blender. Kan dia banyak airnya, jadi blendernya mau muter juga sih. Muter. Tapi ada bijinya kan? Kesat-kesat, biarin. Telan aja. Iya, daripada mau saring-saring. Tersaringannya aluminium lagi. Nah loh, jadi dapat aluminium. Gak bisa ya kalau mau nyaring yang plastik ya, jangan itu. Lebih baik sih minum gini aja hancur, gitu tambahin aja deh mau nanas, tambahin apa gitu bisa. Sekali lagi kalau bisa concentrate, kira-kira setengah cup sehari, dibuktikan dia melawan sel kanker. Slide berikut, pome yang merah ya, yang merah. Termasuk lung, breast, dan cancer lain. Slide berikut. Enak banget ini. Di UCLA study di Amerika, dia dimasukin sekarang the top 10 healthiest juice. Bersaing sama berry nih. Kita nggak mau pusing lah. Ya makan aja berry juga, makan dia juga. Tapi sekarang dia lagi naik, pembuktiannya makin banyak. Jadi the winner. Kita suka lupa sama pome ya. Lupa, kita mainnya di area buah lain. Beli. Kumpulin, freezerin. Dari freezer Anda blend. Gak usah pakai gula lagi. Slide berikut. The juices were ranked in the... Nah sekarang tuh ini nih rankingnya. Pome, grape juice Concord, blueberry, black cherry, acai, cranberry, orange, apple. Ini just info aja buat saudara. Jadi dia udah naik ke atas sekarang. Dulu ini nih, berry-berryan nih. Ya. Saudara ini juga buat pria penting nih untuk nggak UTI, urinary tract infection. Ya kita juga perempuan, saluran kencing, ini mantep banget. Dan itu dibuktikan loh kalau kita masuk lab, periksa kencing rutin, urin rutin, benar bakterinya turun. Hebat sekali ya, saudara makanin ini, kenyangin ini, jangan yang lain gorengan terus dulu. Slide berikut, pome ya, ini dia pomegranate juice. Aduh ini sayang, lihat aja deh nanti ini kok saya udah minta dibetulin tapi nggak kelihatan. Ya ini fungsinya segini banyak juga untuk jantung. Juga untuk cerebrovascular disease. Ya hebat. Slide berikut. The healthiest juice on the planet. Ya ini pembuktiannya. Slide berikut. Ini powerful ya, small seed. Bijinya kecil tapi rich in antioxidant. Buat jantung juga tadi saya bilang buat ini usus. Karena seratnya, apalagi dengan bijinya tadi. Dan yang paling penting, yang putihnya ini Bu, jangan terlalu rajin buang. Yang putihnya ini kan di blender. Jadi sepet-sepet udahlah. Telan aja lagi haus-haus ini musim panas juga. Saudara, ininya yang mantep banget. Dan dia fiber pula. Fiber. Bikin mikrobiom kita happy. Ketemu serat. Dan dia akan bikinin kita immune system. Ngerti ya? Slide berikut. Slide berikut kita mau selesai. Nah kembali udah sekarang kita masuk nih. Sudah menjelang terakhir. Fiber. Jadi intinya adalah kita harus makan fiber. 30 gram fiber kira-kira menurunkan breast cancer. Berapa? 40% banyak loh. Banyak, ini ilmu scientific ini dibuktikan. Kira-kira Anda mau tahu fiber dari mana? Tadi ya dari serat buah sayur, misalnya black beans, kacang merah, lentil, kacang hitam 1 cup itu tinggi loh. Kacang merah ini jangan pernah anggap rendah. Jadi cerita sayur selalu ingat Daniel. Waktu Daniel disuruh 10 hari puasa, 21 hari, Alkitab bilang pulse yang dia makan. Selain sayur, buah, termasuk beans. Bahasa Indonesia bilang cuma sayur buah. Tapi sebenarnya dia makan pulse. Kan ini sayur juga, cuma bentuknya polong-polongan. Legumes, beans. Wah, Daud kesukaannya ini loh. Hamba tuh di Alkitab, Esau. Orang Israel makan ini. Betul ya, ingat. Jadi jangan lupa. Nanti di salad kita tambahin juga rebusan ini. Black beans karena untuk nambah fiber. Selain dia protein. Protein ya. Jadi ini disebut poor meat. Daging orang miskin. Orang miskin gak bisa beli daging.
Tapi butuh protein, proteinnya diambil dari beans, kacang merah, kacang hitam, ngerti ya? Sampai sini. Jadi disebutnya itu, kan daging mahal. Tapi dia luar biasa. Nah, menarik, 15 gram, avokado 13 gram. Jadi sertakan dengan alpukat Pak Bu, terutama kulit hitamnya. Jadi bukanya dikelet, hitamnya dari kulitnya masih ikut kan, nah itu yang kerja. Supaya alpukat ini tinggi lemak. Lemak akan membuat berry, black bean, sayur semua akan diserap lebih banyak. Ya, jadi kalau makan salad supaya ketelan juga tambahin alpukat. Tapi bukan minuman susu coklat alpukat, bukan. Tapi yang alpukat tawar. Ya, nanti ngomel itu enak. Ya, tambahin. Alpukat tuh enak memang. Slide berikut. Nah, ini dia. Nih, semua itu adalah prebiotik. Semua itu adalah yang kasih makan prebiotik, kasih makan probiotik. Ngerti ya? Artinya beda nih, ada pre, sama O aja udah beda. Pre ini sayurannya, seratnya. Pro itu yang Tuhan bikin. Slide berikut. Nih, 39 triliun gratis Tuhan bikin di sini. Jadi kita ini sebenarnya probiotik, mikrobiom, mikrobiota. Karena sel tubuh kita aja dari ujung rambut sampai ujung kaki cuma 10 triliun kira-kira. Sedangkan mikrobiom dikasih Tuhan berapa bercokol di sini? 39. Dia yang protek kita nih. Tapi dia supaya bisa hidup mesti dikasih makan. Iya dong, semua orang mau hidup dikasih makan. Kasih makannya pakai apa? Fiber tadi. Sayur, beans. Jadi cintailah sayur-sayuran saudara. Ya, buah-buahan. Supaya dia hidup terus. Ini anugerah Tuhan. Lihat fungsinya. Slide berikut. Ini dia rumusnya. Ini yang dikasih Tuhan 39 triliun. Ini dari sayuran kita akan jadi ini rumusnya. Jadi postbiotik. Yang kerja ini. Yang kerja ini. Short chain fatty acid. Dia akan masuk dari usus diserap ke paru. Dulu di COVID dia lawan COVID. Dia akan ke otak, bikin otak kita pintar. Di usus kita dia anti cancer. Untuk leaky gut, supaya nggak leaky gut. Ingat ya, ketika Anda autoimun, Anda cuma nge-bridging untuk sebentar lagi jadi cancer. Autoimun duluan, nanti jadi cancer. Makanya autoimun mesti ditutup ususnya. Dengan apa? Dengan dia. Coba kita lihat slide-nya. Nah ini dia tadi ya, ini dia, ini fighternya, mesti dikasih makan. Ini dengan beans, tadi black beans. Slide berikut. Nah kalau nggak dia rip, kalau nggak ada ini, pada nggak suka ini, mati dia. Sedih Tuhan udah kasih banyak-banyak. Ini fighter kan, ini kan pembela kita nih, penolong. Slide berikut. Nah ini dia, dengan adanya fiber, kasih makan mikrobiota, tuh rapet. Ini ada short chain fatty acid. Kalau ini bolong, kita akan autoimun. Leaky gut. Sama kalau pintu itu malam dibuka, maling bisa kemungkinan masuk. Betul ya? Harus ditutup rapat. Yang tutup rapat adalah short chain fatty acid. Hasil kita banyak makan serat. Yang probiotiknya gratis dikasih Tuhan. Seratnya kita harus makan. Slide berikut. Nah ini dia. Nah ini bocor nih. Habis dia makannya kayak begini sih. Obat dimakan juga, antibiotik, gorengan. Sampai kosmetik-kosmetik kita belum stres lagi. Nah mati itu dia. Si probiotik yang gak dia kasih makan. Dengan dia juga mati, dengan antibiotik mati kan. Antibiotik butuh kuman sehat, bunuh juga kuman baik. Mati, akibatnya short chain fatty acid, satpam lah kira-kira. Gembok pintunya gak ada. Satpam dan gemboknya gak ada. Pintunya terbuka. Maling masuk gampang kan. Toksin dari makanan kita, pewarna semua masuk tuh. Nih, inflamasi. Ini yang namanya autoimun. Ini pada anak-anak ADHD. Anak-anak ADHD. Ininya bocor. Jadi toksin semua masuk aliran darah. Ke otak ngamuk dia. Masuk ke darah akhirnya bikin infeksi. Kita nggak sadar banyak kali kita ininya bocor. Kalau Anda ngentek-ngentek melulu, lalu ada ini psoriasis, ya, osteoartritis, ini tanda ini bocor. ADHD,
depresi, banyak sekali masuk autoimun sekarang banyak sekali. Adalah karena ininya bocor. Karena sudah tidak suka sayur buah serat tadi. Sayur buah lah yang membuat ini tertutup. Ya, karena dia menghasilkan short chain fatty acid sarpamnya. Slide. Ngerti ya saya kasih gambar ini? Pastikan dengan makan serat Anda jadi mudah BAB. Pasti dong. Kenapa kita harus mudah BAB? Perhatikan yang pasien yang basisnya estrogen, kelebihan. Estrogen itu cuma dikeluarin melalui usus besar, melalui BAB. Kalau ibu-ibu susah BAB atau BAB sih BAB tapi nggak lampias. Kayak kambing gitu, peluntung-peluntung kayak sosis. Kayak nugget. Nah itu nggak lampias. Itu estrogen diserap ulang, dia akan bikin breast cancer. Ada satu lagi, waktu Anda konstipasi, nggak lampias-pias. Ada satu lagi yang namanya asam empedu, bile acid. Bile acid itu tidak diserap ulang. Bile acid itu tahu ya, keluar dari liver ke kantong empedu, cerna lemak kan? Cerna lemak. Kalau Anda nggak BAB atau nggak lancar, bile acid yang dikeluarin untuk bantu pencernaan kita oleh liver diserap ulang kayak estrogen tadi di usus. Pada pasien breast cancer ternyata waktu di scan, wah kok banyak ya bile acid dari mana? Para peneliti lihat, kenapa kalau pasien breast cancer banyak asam empedu di ultrasound dan sebagainya. Nah itu bukti bahwa dia susah konstipasi. Jadi hal begini aja sudah sangat memperberat. Pastikan Anda mudah BAB, makanya makanlah, cintailah sayur buah saudara dengan kulitnya. Kalau makan jeruk dengan kulit putihnya. Ingat ya, kulit putihnya jangan terlalu rajin. Dikopein, nanti juga tangannya kotor lagi. Udah caplok aja. Tadi pome juga, delima juga. Ya, dan di dalam jeruk-jerukan itu yang tinggi antioksidan justru di bawah kulit. Oke, slide. Jadi ini pup. Sekali lagi 70% imun kita sebab ada di usus. Pastikan dia rapet. Ya, ini dia mikrobiom. Tadi, slide berikut. Ini dia beans and legumes, banyak sekali. Banyak nih jenisnya. Slide berikut, polong-polongan. Cancer survivors, nih 30 gram fiber. Jadi hafalin ya, Anda mau jadi penyintas kanker, mau bertahan, harus Anda perlu 30 gram. Berarti banyak sekali. Ya, jadi dikit-dikit makan sayur. Slide berikut. Nah, yuk kita mulai selesai, kita mau masak. Ini masakan yang ada di belakang. Ditepokin dulu. Ini dia, ntar kita makan ini ya. Ini ikan, Anda dapatnya sepotong, tapi kan udah ada makanan lain kata Bu Inga. Jadi Anda dapat nanti satu potong ini, lalu dikasih fish teriyaki saus. Tapi ini bukan teriyaki botolan, ini bikin sendiri. Nah nanti lihat di belakang, tanya dengan wakil saya yang membantu masak. Ini sausnya, 3 siung garlic, tadi di garlic bagus kan anti cancer ya. Dicop ya, supaya alisinnya keluar gitu ya. Lalu minyak wijen. Lalu cuka beras saya memilih brown rice, saya lupa tulis. Brown rice, jadi berasnya bukan beras putih, cukanya tapi dari beras merah. Ada tuh di belakang contohnya. Lalu madu hutan tentunya supaya glukosanya nggak terlalu banyak gulanya. Lalu pakai kecap asin, lalu pakai ini. Nah ini saya tambahin supaya tambah serat, tadi karena perlu 30 serat, saya tambahin saudara. Jadi wijen disangrai, saudara kasih coconut oil, jadi kental. Ntar lihat di belakang, jadi kental Anda makannya kenyang. Supaya membentuk mikrobiota saudara hidup. Ya di sini untuk lawan cancer cells. Nah terus udah deh, cuman ditaruh aja di suhu jangan didih karena omeganya akan rusak. Saudara di 30 menit, 85 degree, saudara tiba-tiba mateng 30 menit dengan bumbunya ini. Tapi bawang putihnya jadi nggak rusak karena cuma 85 nggak digoreng Bu. Gitu ya. Slide berikut. Ini dia di belakang. Ya. Kalau Anda mau tambahin jamur bersama dengan jamur, ini resepnya. Ya, Anda pakaiin jamur. Ini pun anti cancer. Jamur putih white button, jamur apa namanya? Kancing. Kancing shiitake harus organik ya kalau shiitake. Karena kalau nggak organik dia mudah nyerap yang ada di environment.
baygon dan semuanya. Jadi kalau shiitake pastikan beli organik. Lalu jamur tiram bisa juga, ini bisa kentalnya pakai maizena tapi harus organik karena maizena itu jagung. Udah ada, kalau enggak ya pakai wijen tadi, wijen bubuk yang dihaluskan ya. Lalu pakai coconut oil, cuman di ini aja, apa sih namanya, dipanggang ya, pancake gitu. Ini si Devina tuh, kalau lagi masukin ini kemarin. Nah bumbunya bisa pakai bumbu itu, tinggal tambahin cabai rawit sama daun bawang. Perhatikan yang namanya ada bawangnya itu pasti anti cancer. Termasuk daun bawang Bu. Daun bawang tahu ya? Leek. Daun bawang itu anti cancer. Jadi tambahin di kecap tadi dengan cabai. Cabai kan vitamin C tinggi. Udah Bu, bisa makan kayak gorengan, kriuk-kriuk juga kok. Kenapa mesti beli bawang goreng gitu loh. Selain paling serem saya lihat gorengan. Slide berikut. Kayaknya habis deh. Ini mushroomnya, isinya karena ini jadi anti cancer, ya. Apa tadi, jamur kancing ya, atau shiitake, atau tiram. Slide berikut. Ini resepnya, ini daun bawang nih. Nah, sama tuh cocolannya. Kan pasien kanker bisa makan enak begini. Kenapa? Asal bikin sendiri Bu, bukan botolan. Ya, slide berikut terakhir kayaknya. Oke, jadi prinsipnya saudara kalau bicara cancer, treating patients, not diseases. Ngerti bedanya? Marilah kita perawat yang mendampingi juga. Kita treat the patient. Bukan dokter yang cuma gregetan, cuman kansernya, tumornya mau dihancurkan. Tapi pasiennya ribut mual, pengen makan enak, rambutnya putus, enggak digubris. Yang penting aku mau basmi tumornya. Jangan ya, pikirkan perasaan pasien. Caranya gimana kita treat the patient? Salah satu dengan makanan. Kasih dia makanan yang enak ini. Tugas onkologis memang akan basmi sel kankernya. Tapi tugas kita pendamping dan kita sendiri. Ayo makan. Saya senang dengan yang ditayangkan di PRJ ini videonya kemarin. Kita memang nggak lepas dari obat 100%. Mau kemo ya kemo, mau radiasi ya radiasi. Tentu kita berdoa, minta onkologisnya dikasih hikmat, berapa dosisnya. Betul ya, jangan semua sama rata. Tapi bagian kita adalah makanan. Karena terbukti ada makanan yang mampu menolong. Sehingga dosis kemonya nggak besar. So, treat the patient, not only treat the diseases. Ya, biar kita semua punya kasih ya kepada diri sendiri dan kepada orang yang sedang kita rawat hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada tanya jawab? Terima kasih Dokter, Ibu Pendeta Dokter Elizabeth Subrata yang begitu luar biasa sudah memberkati kita dengan pemaparan yang memberkati kita. Selebihnya silakan. Shalom Bapak Ibu, diberkati tadi. Saya sangat suka dengan yang namanya masakan, makanan dan buah dan sebagainya. Jadi saya sangat antusias waktu mendengar Ibu Elizabeth menjelaskan. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana kita menjaga tubuh kita supaya sehat, supaya kuat. Kalau Bapak dan Ibu yang hari ini hadir adalah yang masih sakit atau yang sudah survivor, kita tidak boleh hidup sendiri. Amin. Kita harus punya yang namanya keluarga kedua. Apa sih keluarga kedua itu? Kita punya yang namanya kul atau komunitas. Di mana di tempat itu Bapak dan Ibu bisa bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan. Jangan sendirian di rumah, jangan menikmati kesendirian, kesakitan kita di rumah. Tapi ambil waktu 1 bulan 1 kali untuk datang di tempat ini. Di tempat ini ada yang namanya Kul Cancer Ministry yang digembalakan oleh seorang ibu yang luar biasa
Ya, dia bukan seorang survivor atau seorang penderita kanker, tapi dia pernah mengalami di mana anaknya mengalami ini sehingga dia punya hati untuk mendirikan komunitas ini. Di sana dia rindu untuk setiap orang, baik yang masih sakit ataupun yang sudah survivor, apalagi yang sudah survivor. Orang-orang yang sudah ditolong Tuhan, diberi waktu hidup lebih panjang. Ayo bagikan apa yang menjadi berkat Bapak Ibu sekalian dengan panjang umur yang diberikan. Membagikan lagi kepada teman-teman untuk memberi kekuatan, membangun iman. Ya, bersama-sama bertumbuh, bersukacita di dalam satu komunitas. Kalau Bapak Ibu di rumah saja, Bapak Ibu tidak akan bahagia. Kadang kita di rumah sendirian, nggak ada anak yang nemenin, nggak ada keluarga yang temenin kita. Tapi ketika kita berkumpul bersama-sama di dalam satu komunitas, kita akan saling membangun. Kita bisa bersukacita di mana kita berdoa. Kita memuji Tuhan, kita menjadi saksi buat teman-teman kita yang ada bahkan mungkin menjadi dampak di luar sana. Amin. Kita dikasih panjang umur, jangan diam. Bagikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bahkan yang sakit sekalipun akan menjadi sembuh ketika engkau berkumpul bersama-sama. Karena kalian mendengar kesaksian, karena kalian juga membagi berkat buat banyak orang. Di sini ada gembala kulnya, namanya Ibu Susanti. Silakan berdiri Ibu, supaya nanti jemaat yang rindu untuk berkul sebulan sekali di tempat ini bisa bersama-sama dengan Ibu Susanti sebagai gembala kul Cancer Ministry, dan kami mengundang siapa saja bisa datang ke tempat ini. Hanya 1 bulan 1 kali Bapak Ibu, dan berkumpul di tempat ini di minggu keberapa? Ketiga. Minggu ketiga atau keempat kalau tidak ada acara, biasanya di minggu ketiga. Kalau ada hal-hal lain biasa di minggu keempat. Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Ibu Susanti atau ada timnya, ada Ibu Ratna dan yang lainnya. Kami mengundang dan kami menunggu ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami kesendirian untuk bersama-sama berkomunitas di Kul Cancer Ministry. Saling menguatkan, saling mendoakan, saling berbagi. Dan di sana Bapak Ibu punya keluarga kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 19 April 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lopman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Bandar Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2 PM yang Adult dan Couple Service. BPA CK7 akan mengadakan Kids Camp, GC dan Youth Camp, serta 316 Youth English Ministry Camp. Untuk itu, kami menghimbau para orang tua dan anak-anak dapat mendaftarkan diri via Maps dan Webs atau dapat langsung ke panitia sesuai bidang-bidang yang ada di ibadah onsite. Di balik senyumanmu tersimpan rasa lelah dan stres yang tak pernah engkau ceritakan. Pikiranmu yang penuh, hatimu yang rapuh, namun engkau tetap terlihat kuat di depan semua orang. Janganlah engkau membiarkan dirimu diliputi rasa lelah, rapuh, dan stres sehingga membuat mentalmu terganggu. Sadarilah bahwa dirimu tidak sendirian. Selalu ingat akan kasih Tuhan yang selalu menjaga roh, jiwa, dan tubuhmu agar terlihat sempurna. Bersama-sama kita saling menguatkan dan belajar agar mental kita selalu bersandar pada kasih Tuhan Yesus. Di ibadah WOI pada hari Kamis 23 April 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Ilyana Widodo dengan tema Women and Mental Illness. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan arah, tindakan, serta sikapnya sendiri
yang mana setiap keputusan kecil maupun besar akan membentuk masa depan dan memiliki konsekuensi masing-masing. Namun apakah orang yang sudah jatuh akankah dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Mari temukan jawabannya dalam Second Chance Based on a True Story. Cancer Ministry, Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Tirsa Juliana Wibowo. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Engkau sungguh amat ramah baik pada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah Cancer Ministry pada pagi siang hari ini Tuhan, yang berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan untuk pengetahuan tentang makanan-makanan yang baik Tuhan Yesus. Biarlah semuanya itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa ibadah kami pada hari ini kami percaya mengandung suatu janji, baik untuk hari ini maupun di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, kami mau membawa Tuhan Yesus di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Segala permasalahan kami Tuhan, sakit penyakit kami, problema, kelemahan kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan di atas kayu salib Engkau mengatakan bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Bapa, dan kami percaya kemenangan demi kemenangan telah Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami datang kepada Tuhan. Penyakitkah, kesusahankah, problemakah, kelemahankah, semuanya itu Tuhan Yesus sudah katakan, sudah selesai. Dan kami terima semua kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Profesinya sebagai seorang dokter, berikan hikmat-Mu agar setiap pasien yang diberikan pelayanan boleh mendapat kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Berkati keluarganya, kesehatannya, semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai lebih lagi dan lebih dahsyat lagi. Berkati juga gembala sidang kami Tuhan Yesus, Pendeta Dr. Niko Tuhan, dan juga Tuhan Yesus gembala sidang kami CK7 Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semuanya Bapa Engkau berikan hikmat-Mu, roh hikmat dan marifat untuk membawa kami, mengembalakan kami lebih lagi ya Bapa. Di tahun amanat agung ini Bapa, biarlah kiranya banyak jiwa-jiwa semakin dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas, semuanya mengalami lawatan Tuhan. Setiap suku, setiap pulau, setiap bahasa Tuhan akan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dan Tuhan, kami akan membuka hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Bapak terima kasih untuk hari ini. Dari awal hingga akhir kami sudah merasakan hadirat-Mu. Secara khusus sebelum kami menerima doa berkat, hamba berdoa untuk mereka yang datang dalam kondisi yang sakit. Tuhan, kami minta anugerah dan kemurahan-Mu menjamah setiap Bapak Ibu yang sedang menderita sakit di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa bilur-biluris turun atas setiap mereka. Dan mereka mengalami kesembuhan secara mujizat di dalam nama Yesus. Mereka yang menghadapi tekanan, mereka yang menghadapi kekecewaan, mereka yang ada dalam ketakutan, Tuhan kekuatan, Tuhan penghiburan, Tuhan pertolongan buat setiap mereka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Kembali ke rumah kami masing-masing. Kekasih-kekasih Tuhan ini Tuhan Engkau sertai, Engkau jagai, Engkau pelihara, tiba dengan selamat di rumah. Pulang dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam cita kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang sudah diberkati dan menerima mujizat Allah sama-sama kita katakan, Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.